Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Kita berjumpa lagi di Bincang Sehat PJNHK yang kali ini kita adakan di akhir Januari ya. Semoga suasana hati sahabat semua tetap ceria karena Januari ini banyak mendung-mendung ya. Oke, baik. Tema kita kali ini yaitu mengenai metode dan cara merawat luka pada kasus gangguan pembuluh darah kaki. Dengan narasumber kita yaitu Nurse Rubianto Warja Eskep. Baik. Masih kita tunggu untuk Mas Ruby, ya panggilannya Mas Ruby, Mas Rubianto ya, untuk bergabung bersama kita. Oke, baik. Sambil menunggu Mas Ruby, saya akan membacakan sedikit riwayat hidup singkat dari Mas Rubianto. Mas Rubianto Warja Eskep lahir di Bekasi pada tanggal 29 Mei 1982. Beliau menamatkan pendidikannya di D3 Akbar Yasmin Jakarta, kemudian melanjutkan ke pendidikan S1 dan Nurse Universitas Respati Indonesia Jakarta, dan melanjutkan saat ini sedang dalam studi Student Magister Hospital Administration Universitas Respati Indonesia Jakarta. Dan saat ini beliau bertugas di IWM, Intermediate Ward Medical, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Baik, sebentar. Mas Ruby. Iya. Halo Mas Ruby, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Beragia gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali loh Mas Ruby bisa join di Bincang Sehatnya PJNHK hari ini. Begitu juga saya, suatu kehormatan bisa hadir bersama IG Live ini. Oke, Mas Ruby, hari ini kan kita akan mengajak sahabat semua untuk menambah ilmu mengenai metode dan cara merawat luka pada kasus gangguan pembuluh darah kaki. Namun sebelum kita masuk ke segmen yang lebih dalam nih, bisa nggak sih Mas Ruby jelaskan sebenarnya gangguan pembuluh darah kaki itu apa dan apa saja gangguan yang terjadi pada pembuluh darah kaki tersebut? Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih. Suara saya sudah jelas, Bu Ragil? Sudah? Oke, baik. Terkait dengan tema kita kali ini adalah bagaimana merawat luka dengan gangguan pembuluh darah. Sebetulnya gangguan pembuluh darah adalah suatu bentuk masalah ketika arus aliran darah tidak sesuai fisiologisnya atau bermasalah. Bisa karena sumbatan atau karena mungkin terhimpit. Sumbatan model pembuluh darah ini jika tidak ketika pembuluh darah ini mengalami suatu hambatan, maka akan terjadi masalah terkait dengan kaki, baik dari jantung menuju ke kaki yang disebut periferal, atau dari kaki yang kembali ke jantung, disebut aliran balik. Nah, itulah yang ketika tidak tepat akan mengalami masalah yang cukup besar. Kemudian apa saja gangguan pada pembuluh darah kaki mungkin bisa disebutkan, Mas? Gangguan pembuluh darah ini ada dua dalam sistem sirkulasi tubuh manusia ini. Satu yang disebut arteri. Arteri ini adalah aliran darah dari jantung yang mengandung banyak oksigen, membawa nutrisi ke seluruh tubuh, menuju ke fokus kita pada kaki ya, menuju ke kaki. Ini yang berwarna merah, namanya arteri. Nah, kemudian ada pembuluh balik
yang membawakan kayak oksigen yang untuk dioksidasi kembali di sistem pembuluh darah nanti masuk ke jantung yang namanya sistem vena. Jadi pembuluh darah vena adalah pembuluh darah balik dari kaki yang menuju ke jantung. Oke. Baik, jadi ada yang dari arteri dan dari vena ya. Nah, oke, yang menyebabkan ini kan ngomongin tentang luka ya pada pembuluh darah kaki. Sebenarnya tuh yang menyebabkan luka itu sendiri pada pembuluh darah kaki itu apa ya, Mas ya? Tergantung pada pembuluhnya tadi. Jika pembuluh yang semua kasus luka pada pembuluh darah terjadi pada dua sisi ini. Dari sisi pembuluh darah arteri, ketika harusnya aliran itu lancar dari jantung menuju ke ujung kaki, ya ujungnya itu di jari-jari ya. Kalau mengalami masalah pada kasus pembuluh arteri karena sumbatan sama seperti di koroner, berarti dia mengalami iskemia namanya. Iskemia itu kekurangan oksigen sehingga pada jalur yang paling terendah dia tidak cukup suplai oksigen, mengalami kematian jaringan. Itu yang pertama pada kasus pembuluh arteri. Nah, kalau pada pembuluh vena, dia bermasalah pada dinding atau katup dari pembuluh balik yang dari kaki yang menuju ke arah jantung. Dua jenis ini pasti berbeda, tapi keduanya butuh waktu yang lama dan cara yang tepat tentunya. Oh gitu ya Mas ya. Sorry ini agak putus-putus sedikit nih. Putus. Iya, iya. Oke. Oke, baik. Kemudian ini Mas, sebenarnya kalau terjadi luka pada pembuluh darah kaki ini, perawatannya tuh seperti apa ya Mas ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat PJNHK. Ya, kebetulan PJNHK ini pusatnya masalah vaskular ya, selain masalah jantung. Jadi ini terfokus pada masalah tadi adalah pusat rujukan. Bagaimana mengelola lukanya? Sebetulnya mengelola luka dari masalah kasus, intinya sekarang prinsip pada proses perawatan luka adalah lembab. Sejak tahun 1962, kuncinya harus lembab. Kalau sebetulnya udah berbasis kelembaban, cuma sekarang banyak yang disebut modern dressing. Modern dressing adalah panduan untuk kita menyelesaikan konsep luka, prinsipnya kelembaban. Nah, di sana difokuskan kepada masalah, kan sekarang udah banyak nih luka penyebabnya. Bisa karena diabetes, bisa karena luka bakar, bisa karena cancer, macam-macam. Kita fokuskan pada masalah pembuluh darah, berarti dua yang kena tadi. Ketika masalah pembuluh darah arteri, berarti kita melakukan pembuangan jaringan mati dengan menggunakan basis-basis modern dressing, misalnya hydrogel. Nah, di sana kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi butuh tim-tim yang fokus pada memperbaiki sumbatan pada pembuluh darah arteri tadi yang mengalami sumbatan atau mengalami terhimpit. Nah, satu lagi pembuluh darah balik biasanya karena masalah katup. Yang masalah katup ini butuh manajemen tersendiri tentunya pada luka. Tidak hanya konsentrasi pada luka, angka kekambuhannya pun cukup tinggi. Nah, pada kasus pembuluh darah balik, kalau pembuluh darah vena, namanya venous leg ulcer. Kalau orang luka bilang, diagnosisnya venous leg ulcer, ini akan membutuhkan treatment lain. Misalnya bandaging atau kompresi. Tapi di tim medikal harapan kita, di sini sudah ada beberapa treatment untuk mengkombinasi, mengkolaborasi antara bagaimana luka supaya tidak meminimalkan angka kekambuhan dan mempercepat proses penyembuhan lukanya. Jadi tidak selalu pada diabetes. Kira-kira begitu. Oke, jadi saat ini kalau saya boleh ulangi lagi penjelasannya Mas Ruby, ada perawatan yang namanya modern dressing ya. Yes. Prinsipnya kelembapan. Itu biasanya metodenya untuk luka dengan diabetes ya. Sebetulnya semua kategori luka sama. Hanya kategori luka sama semua ya. Cuman fokus pada vaskuler memang hal yang rumit, tidak mudah. Tidak hanya pada fokus tadi proses kelembaban atau yang menciptakan modern dressing, tapi bagaimana mengelola antara pembuluh darah yang menuju ke ujung kaki
dan pembuluh darah yang dari ujung kaki menuju ke jantung itu hal yang kontradiktif, ironis, yang berbeda. Caranya pun akan berbeda. Tentunya Berbeda dengan ya. diabetes akan berbeda juga. Oke, kalau yang tadi kompresi mungkin bisa diulangi lagi, Mas. Jadi ada modern dressing dan Betul. kompresi ya. Oke. Untuk kompresi itu adalah namanya support healing. Ketika sudah terjadi didiagnosis dengan masalah venous leg ulcer yang disebabkan karena gangguan pembuluh katup vena, kita di sini ada sistem deteksi di rumah sakit jantung. Jadi kita pusat rujukan, kita ada divisi vaskular yang pertama datang ke kita di assessment, kemudian kita lakukan deteksi dengan USG vaskular. Jika dinyatakan ada dua jenis tadi, vena atau arteri. Ketika vena katupnya apakah karena compliant, tidak sempurna, harusnya menutup seperti ini, dia bocor. Ketika bocor itulah yang luka akan menjadi lama sembuh. Kalau mungkin para praktisi luka di luar, dokter maupun perawat yang sudah sertifikasi perawatan luka, ketika tidak mengassessment dan mendiagnosis dari katupnya tadi, maka dia akan recurrent atau bahkan lama sembuh. Tapi ketika sudah ketemu dengan luka diduga karena masalah venous leg ulcer, kemudian di treatment dari katup venanya, di sini ada namanya ablasi dari medikal, dari sejawat medikal yang melakukan teknik ablasi. Nah, di sanalah multi kolaborasi, maka lukanya akan cepat sembuh. Saya yakin 2 bulan kurang kita udah bisa menyelesaikan luka yang sebagian besar prolong atau angka kekambuhannya cukup besar juga, ini recurrent. Oke, jadi berikutnya nanti ada tindakan seperti ablasi gitu ya, Mas ya? Betul. Oke. Nah, ini nih kan kalau luka pada pembuluh darah kaki memang lebih ke vaskuler nih ya, mainnya ya kita ya. Nah, kalau misalnya varises nih, nah varises itu kan ada kelainan pada pembuluh darah kaki. Nah itu termasuk dalam, apakah juga termasuk dalam kerusakan pembuluh darah kaki? Terus dia pakai metode yang mana nih biasanya ya, Mas? Ya, di dalam penyebab atau penyebab utama dari kerusakan pada kaki khususnya pembuluh vena itu ada 3 sebetulnya. Ada disebut karena deven thrombosis atau karena bekuan darah dari katup vena yang menempel pada katup vena, atau karena tadi varises, disebutnya varicose vein. Varises itu kan yang terlihat berkelok-kelok ya. Pembuluhnya terlihat, kemudian dia berkelok-kelok. Yang terakhir adalah CVI, chronic venous insufficiency. Ini adalah katup vena, tapi yang sudah berlangsung lama, sudah kronik. Nah, ketika ada varises tadi, sebetulnya ini yang memang kompetensi kami di sini untuk divisi vaskuler medikal, yang mereka akan melakukan teknik-teknik, misalnya tadi salah satunya adalah ablasi. Ablasi itu digunakan ketika proses memang memperbaiki, harusnya kan struktur vena itu lurus. Ketika dia berkelok, tentunya akan merusak. Dia membuat rangsangan pada dinding sisi antara pembuluh vena dengan kulit, melakukan peradangan. Nah, ketika peradangan itulah awal mula dari terjadinya perlukaan. Ketika di awal perlukaan itu di fase radang hanya butuh 1-5 hari dikelola dengan baik, biasanya ditandai dengan warna merah, nyeri, kemudian bengkak dan panas. Dalam waktu 5 hari sudah selesai. Tapi ketika tidak tepat dalam melakukan pemilihan balutan dan menggunakan cara yang tepat tadi, maka dia akan menjadi prolong, lebih dari 1 minggu menjadi kronik, lebih dari 21 hari. Tentunya akan lebih berat, makanya banyak pada luka-luka kasus varises pada vena itu merupakan kategori risiko akan menjadi luka. Jadi silakan deteksi, kemudian nanti dikombinasi dengan rumah sakit jantung harapan kita nanti akan kolaborasi dan deteksi lebih lanjut terkait dengan masalah varises pada vena yang merupakan suatu penyebab akan terjadinya luka pada kasus pembuluh darah kaki. Oke, kan ini menggunakan tindakan ya, contohnya tadi ablasi. Nah itu biasanya berarti pasien dirawat inap gitu ya, Mas ya, misalnya harus mengalami tindakan ablasi seperti itu? Kalau prosedural sejauh saya tahu bisa one day care ya, atau kemungkinan jika kondisi disertai dengan ulcer atau luka yang disebut C6, teman-teman bilang di vaskuler bilang itu adalah proses
harus dirawat dulu, kemudian Mhm. harus diturunkan angka infeksinya dulu, hilang fase Mhm. radangnya dulu. Mungkin tentunya para sejawat dokter yang kompeten di bidangnya, khususnya di rumah sakit jantung, Ya. akan melakukan teknik perawatan rawat inap ya, untuk menurunkan angka-angka Mhm. tadi. Angka recurrent-nya, kemudian angka infeksi diturunkan, kemudian angka radang juga bisa diturunkan, baru dilakukan tindakan. Tapi kalau tidak radang, mungkin Oh, bisa cepat. Wadai care bisa. oke. Nah, ini kan berbicara varises, diabetes. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu sebenarnya luka yang disebabkan diabetes itu karena apa ya, Mas ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebetulnya luka diabetes, luka bakar, kemudian luka masalah pembuluh darah, sebetulnya itu hanya penyebab. Nah, masalah Mhm. diabetes sendiri dikatakan sebagai komorbid, atau nanti yang akan mengikuti ini eh, komorbid akan mempersulit proses suatu penyakit. Hmm. Sebetulnya Mhm. ketika diabetes ada luka, respon tubuh itu akan melakukan menaikkan kadar gula darah. Makanya ketika orang luka masih di fase radang, dia akan terus naik. Mhm. Nah, itulah Hmm. yang disebut, orang bilang selama lukanya masih tinggi, selama gulanya tinggi, lukanya nggak akan sembuh. Ya, sebetulnya Benar. harus kita perbaiki juga, bahwa dengan metode perawatan luka yang tepat, kemudian pola hidup yang baik, diabetes akan turun. Baik. Kenapa jadi penyebab? Ketika dia jadi penyebab, biasanya terbesar kepada di kaki itu karena neuropati. Neuropati itu hilang rasa, baal ya. Sehingga orang Mhm. berjalan tidak terasa, kulitnya rusak, kemudian menjadi kapalan, atau ada yang luka terjadi sayatan tidak terasa, atau bahkan yang tidak sedikit juga yang saya temui karena tidak terasa, akhirnya direndam di air panas, airnya terlalu Mhm. panas, maka terjadi lepuhan-lepuhan yang cukup besar, akhirnya menjadi luka bakar. Padahal kejadiannya terjadi karena hilangnya rasa di kaki yang disebut neuropati atau baal tadi. Oke. Nah, dari semua luka yang diakibatkan diabetes atau varises tadi, yang penanganannya lebih complicated itu yang mana ya, Mas? Atau mungkin ada yang lain lagi di luar yang saya sebutkan tadi? Semua kasus mempunyai ciri dan mempunyai keunikan sendiri. Kalau kita bicara Mhm. tentang masalah varises, berarti kita butuh support healing tadi. Kita butuh Oke. biaya yang lebih besar. Selain dengan balutan yang tepat, kita juga butuh biaya yang lebih besar, harus menambah dengan kompresi, menambah dengan bandaging, atau orang bilang stocking lah salah satunya. Tapi Stocking. ketika Ya. kondisi lagi luka, semoga bisa dihindari penggunaan stocking, jadi bisa menggunakan bandaging yang digulung itu. Complicated Hmm. pada masalah diabetes juga tinggi, karena complicated pada diabetes biasanya terjadi karena infeksi. Dan selain Ya. itu juga butuh support healing juga, dia bisa menggunakan namanya offloading. Offloading itu memberikan penyebaran tahanan pada satu sisi, atau kita bisa membuat dengan bantalan. Nah, bantalan itu yang akan membantu tidak terjadi penekanan pada luka. Misalnya luka di tumit, kita bagaimana menciptakan supaya tidak tertahan atau tidak tertekan. Jadi bisa menggunakan bahan yang berbasis yang sifatnya seperti bantal. Bisa foam, atau kita menciptakan namanya kontak case namanya, supaya tidak tertekan atau tidak terhimpit kondisi lukanya, semoga cepat sembuhnya sesuai dengan waktu yang diharapkan. Baik. Jadi masing-masing punya tingkat kesulitan atau Betul. penanganan khusus tersendiri Ya, ya. dan tentunya Baik. berbeda. Tentunya cara yang Mm-mm. berbeda. Oke. Nah, kalau misalnya pasien nih sudah pulang gitu ya, anggap dia punya diabetes gitu dan punya luka yang setelah dirawat Mas Ruby atau timnya Mas Ruby Hmm. gitu ya, dia itu di rumah, artinya apakah dia bisa melakukan proses perawatan sendiri atau perlu bantuan orang lain atau dia harus datang untuk kontrol? Itu gimana, Mas? Ya, tentunya kalau foot care atau perawatan pada kaki apapun penyebabnya bisa Mm-mm. dilakukan sendiri. Tentunya Oke. kalau udah si penderita ini sudah lansia, ya kita bantu bentuk Mhm. keluarga atau caregiver ya yang membantu. Tapi kalau Ya. kondisi sedang aktif ulcer atau dalam kondisi luka, tentunya butuh profesional yang mengerjakan. Bisa dokter yang sertifikasi, bisa perawat yang Mhm. tersertifikasi masalah luka.
Sehingga nanti akan memilih, soalnya dalam perawatan luka itu ada rumus. Rumus paling sederhana itu yang diutamakan ketika jaringan mati itu masih ada, berarti kita bagaimana menciptakan, membuang jaringan mati supaya tubuh daging warna merah. Dan ketika infeksi kita butuh memilih anti infeksi atau anti radang. Dan ketika sudah memerah itu targetnya, bagaimana menciptakan kondisi supaya tetap lembab. Apakah butuh penyerap yang seperti apa dan melindungi tepinya. Rumus-rumus itu yang ditentukan oleh profesional tadi, sehingga dia bisa memilih balutan yang tepat. Karena balutan yang tepat prinsipnya harus lembab dan harus sesuai dengan klinis. Tidak boleh menggunakan kasa yang ditutup pada luka langsung. Paling enggak harus ada layer atau barrier yang menempel pada luka tersebut untuk mencegah traumakan pada jaringan yang sudah tumbuh. Oke, jadi prinsipnya kalau menangani luka nih, misalnya luka di diabetes, balutan harus lembab ya. Harus lembab. Dan jumlah harus lembab dan jumlah balutannya tuh harus tepat gitu ya Mas Harus ya. tepat. Maksudnya jadi harus berapa balutan untuk misalnya luka di kakinya. Maaf kalau varises itu kan kadang ada yang sampai bolong gitu ya kalau nggak salah saya pernah baca seperti itu. Jadi derajatnya, betul ya. Tergantung derajatnya. Nah itu biasanya butuh proses berapa lama ya sampai dia sembuh gitu loh Mas? Oke, secara teori kita bisa membuat di fase radang itu ada yang bilang 1-3 hari atau paling maksimal 5 hari. Fase radang ketika turun dalam waktu 5 hari menyiapkan fase berikutnya, itu fase normal. Fase pertama itu radang hanya waktu misalkan 5 hari paling lama. Kita menyiapkan untuk fase berikutnya namanya proliferasi. Proliferasi ini adalah suatu bentuk di mana kita menciptakan atau membuat luka itu menjadi berwarna merah karena dia jaringan akan tumbuh tuh, namanya granulasi. Di sisinya sudah tumbuh namanya epitel. Dan kita butuh di sini kolagen. Nah, dua fase itulah yang di fase kedua itulah disebut proliferasi, itu butuh waktu mungkin antara 3 sampai 4 minggu. Nah, kemudian di fase terakhir namanya remodeling atau maturasi. Nah, ini untuk menyiapkan di mana kuatnya si kolagen terjadi perbaikan sehingga perubahan dari bentuk dan dari granulasi menjadi epitel. Epitel adalah tahap akhir. Tapi di fase maturasi ini masih berisiko terjadi kerusakan. Nah, bagaimana menciptakan balutannya berdasarkan rumus yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi bisa cukup lama ya Mas ya kalau misalnya sampai berlubang gitu, bisa sampai ini 2 minggu aja, 2 sampai 3 minggu aja itu baru fase proliferasi. Terus kemudian ada fase maturasi dan itu pun masih kadang masih timbul lagi. Jadi kira-kira hampir sebulan gitu ya Mas ya. Kurang lebih. Tapi untuk luka diabetes yang ukuran 9x10 atau masalah di venous leg itu rata-rata antara 4 sampai 6 minggu. Nah, 4 sampai 6 minggu itu telah target kita untuk sembuh dengan support healing yang lain yang tepat tentunya. Tentunya kalau misalnya ada di masalah vena, berarti kita butuh kolaborasi dengan tim-tim yang mengerti terkait dengan tindakan intervensi dan tindakan intervensi menggunakan bandaging. Kalau diabetes, kita kolaborasikan dengan ahli endokrin atau ahli penyakit dalam yang mengerti betul tentang progres dari masalah diabetes. Sahabat semua, jadi misalnya sahabat mempunyai penyakit diabetes dan ada luka, sebaiknya selain juga berkonsultasi dengan penyakit dalamnya ya untuk mungkin ada obat-obatannya gitu ya Mas ya untuk diabetes sehingga tidak terjadi luka kembali gitu ya Mas ya. Ya, betul. Jadi memang sebetulnya masalah luka ini udah di isu internasional sih menjadi multi kolaborasi, multidisiplin. Perawat yang tersertifikasi maupun dalam sertifikasi dunia maupun nasional, dia akan membuat itu multidisiplin berkolaborasi. Nah, sekarang ini di
jurnal-jurnal internasional pun udah mengatakan bahwa tidak bisa kita kerja sendiri, kita butuhkan ahli intervensi dari masalah vaskulernya, kemudian bagaimana ahli diabetes mengatasinya, dan bagaimana ikuti dalamnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nah, tadi kan Mas bilang kalau diabetes itu hampir sebulanan ya. Itu sama nggak dengan luka pada varises? Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin tahu. Sama juga penyembuhannya gitu loh. Apa lebih lama atau lebih cepat? Kalau proses penyembuhan luka sama, karena normalnya tadi mulai dari fase inflamasi, proliferasi, sampai remodeling itu 3 fase yang akan dilewati. Masalah penyembuhannya itu menjadi lebih cepat, biasanya karena satu, stresornya hilang. Pasien karena ternyata 40% lebih, kalau pasiennya itu mengalami stresor yang cukup tinggi, lukanya akan mengalami kelambatan untuk sembuh. Kemudian secara klinis nanti butuh support healing, misalnya tadi butuh selain bantuan yang tepat, butuh bandaging atau kompresi yang tepat, kemudian butuh medikasi atau pengobatan yang tepat, gaya hidup yang baik, dan kemudian kita bisa mungkin diperlukan suatu intervensi. Kalau dari vaskular itu masalah arteri, berarti butuh perbaiki pembuluh arterinya, sumbatannya perlu dipasang stent misalnya seperti di jantung. Persis seperti itu. Di kaki juga sama. Kalau pembuluh arteri supaya aliran darahnya menuju ke ujung kaki atau yang mengalami luka itu dapat aliran yang baik sehingga luka tadi tumbuh jaringan yang sehat. Iya, Mas. Ini aku agak out of the box ya, maksudnya aku nih nanya aja karena kan setahu saya selain mungkin Mas tahu tapi kalau varises di kaki penanganannya dengan misalnya dia ada luka varises tapi bukan di kaki itu sama nggak Mas? Karena setahu saya ada varises yang terjadi di perut itu. Halo? Halo. Suara saya jelas? Ya, baik. Oke. Jelas. Tuh, karena varises di kaki tentunya butuh nanti kan dalam prosesnya masalah vaskuler vena itu di mapping ya. Ini kategori J yang mana yang 3 tadi. Kalau terjadinya varisesnya di perut, kalau tidak menyebabkan luka, ya mungkin nanti akan dideteksi lagi tuh dengan pemeriksaan namanya duplex ultrasound. Jadi kita punya sejauh mana tuh duplex ultrasound itu kajiannya seperti apa. Nah, untuk melakukan tindakannya, apa yang akan dilakukan sebetulnya di luar konteks saya nggak bisa, bukan kapasitas saya menjawab terkait dengan tindakan yang di perut, tapi kemungkinan sih akan lakukan hal yang sama. Tapi sejauh yang kita lakukan di rumah sakit ini, karena saya di ruang intensif perawatan, jadi yang hadir ketika masalah katup kaki ke bawah dari mulai paha sampai ke ujung kaki, maka akan bisa dilakukan untuk masalah laser atau ablasi tadi. Oke, baik. Nah, untuk para pasien yang terkena luka pada pembuluh darah kaki itu ada efek lainnya nggak, Mas? Misalnya apakah dengan lukanya itu dia merasa mual kah atau merasa mungkin ada gejala-gejala lain yang timbul karena luka akibat gangguan di pembuluh darah kaki? Kalau gejala yang timbul tadi mual, kemudian pusing sih nggak ada. Tapi yang pasti diawali dengan masalah pembuluh pada katup vena, biasanya ada rasa yang pertama itu kaki bengkak. Kemudian kerasa kram pada kaki. Terus ketika berjalan rasanya mau istirahat. Arti disebut namanya claudicatio. Jadi enaknya ketika jalan enak-enak, mau capek rasanya, lelah, istirahat. Bahkan terjadi gatal atau perubahan yang jelas itu perubahan pada kulit. Di beberapa area dekat ankle atau ankle tuh mata kaki, di sana perubahan kulit biasanya lebih hitam.
namanya Oke. dermatosklerosis. Nah, disitulah ciri-ciri pada kasus pembuluh vena. Berbalik terbalik dengan pembuluh arteri, biasanya dia kulitnya lebih pucat, kemudian Ya. kering, dan dia disertai disentuh saja nyeri. Nah, Oke. paling ironis, berbanding terbalik dengan kondisi sama-sama pembuluh darah, tapi antara vena dan arteri. Oke, jadi ciri-cirinya bisa saya ulang lagi ya. Yang mengalami gangguan atau luka pada pembuluh darah kaki, adanya kram ya, Mas ya, pada kaki, gatal, kemudian perubahan warna kulit. Oke, Mas, pertanyaan saya, ini sebenarnya bisa sembuh total nggak sih luka-luka ini? Luka pada pembuluh kaki yang dimasalahkan dengan atau pembuluh darah, kalau sembuh tidak. Sembuh itu seperti ini. Sembuh itu cara pandangnya adalah seperti orang demam berdarah, dirawat di rumah sakit, sembuh pulang gitu ya. Nah, pada kasus luka ini adalah kita bilang pulih. Kenapa pulih? Suatu saat bisa selesai masalah lukanya, ada kemungkinan bisa kembali, namanya recurrent. Setelah tindakan ablasi pun, atau disebut laser tadi, studinya mengatakan setelah 5 tahun ada kemungkinan kembali lagi terjadi perlukaan baik di tempat yang sama maupun yang tidak. Dan secara teori bahwa dikatakan di fase maturasi itu dia akan semakin kuat setelah masa 1,2 tahun. Berarti sebelum 1,2 tahun akan kemungkinan resiko terjadi perlukaan di tempat luka yang lama bisa terjadi kembali. Nah, tinggal tergantung kita bagaimana merawatnya, merubah gaya hidup. Kemudian biasanya yang sudah pernah mengalami luka akan lebih berhati-hati terkait dengan makan dan gaya hidup dan bagaimana cara merawatnya di rumah. Nah, inilah yang harus dilakukan. Jadi ada kemungkinan ketika ini saya bilang pulih saat ini selesai dari lukanya, tapi kita berhati-hati ke depan untuk tidak supaya terjadi kembali. Baik, terima kasih ya Mas. Jadi kemungkinan untuk timbul itu ada. Gitu ya. Ya Mas. Ya, oke. Jadi tadi Mas jelaskan sekitar masa 1 sampai 2 tahun bisa ada, tapi bisa dicegah dengan misalnya kita mengubah pola hidup gitu kan ya, gaya hidup kita. Kemudian mungkin rajin kontrol gitu ya bagi yang punya DM, karena DM ini juga salah satu pemicu penyakit jantung ya Mas ya. Betul, itu komorbid yang primadona ya. Ya, betul. Jadi sahabat sekalian, jika memang punya riwayat diabetes atau varises atau mungkin mengalami gangguan pada pembuluh darah kaki, mungkin sahabat bisa berkonsultasi ke bagian vaskuler di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, atau melalui konsultasi online dengan mendaftar di kontak center kami di 15.034. Kami ulangi, untuk mendaftar di poli online ke 15.034. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Syahwana Gita. Setelah terjadi operasi jantung bocor, apakah ada gejalanya? Nah, mohon maaf ya Mbak Syahwana, ini tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan materi kita saat ini, dan sahabat bisa langsung berkonsultasi dengan dokter kami, baik melalui tatap muka, ataupun jika sahabat mengalami kesulitan untuk datang ke rumah sakit, silakan melalui poli online di 15.034. Oke, kemudian ini ada dari Ayu 1310. Mau dong dibahas perawatan post-op anak PJB. Oke, baik. Mungkin di bulan berikutnya ya Mbak Ayu ya akan kita bahas perawatan post-op anak untuk penyakit jantung bawaan. Oke, insya Allah ya Mbak ya. Nanti kita akan bicarakan lagi, diskusi lagi dengan tim kita. Kemudian ini banyak banget, ini beberapa pertanyaan tapi nggak ada kaitannya dengan jantungnya, dengan materi kita hari ini nih Mas. Apakah pasang ring jantung cuma 1 kali aja Dok, atau bisa berkali-kali? Oke, nanti sahabat bisa berkonsultasi juga dengan dokter ya sahabat ya. Baik, Mas, sebenarnya ada nggak kasus di Mas Ruby ini yang mengalami kasus yang perlu diceritakan gitu, yang complicated, apakah complicated lukanya dan pasiennya mungkin berulang kali harus kembali, itu ada nggak Mas? Pasti dapat.
hal-hal kayak gitu. Bahkan ada yang sampai 3-4 kali. Yang lebih unik lagi belum 1 tahun udah datang ke Bali. Ya, sebetulnya bukan kita selalu mengedukasi sih beberapa pasien dan keluarganya untuk terkait dengan pola hidup. Kemudian terkait dengan ketika luka ini akan diwanti-wanti nih atau dikasih setelah pulih kita akan berisiko kembali untuk jadi luka. Biasanya kita bekali bagaimana ketika masalah diabetes, salah satunya misalnya dengan komorbid yang cukup besar, kita memberikan yang sepele saja sandal. Jadi sandal pada orang diabetes ini akan berbeda dengan sandal pada orang tidak diabetes pada umumnya, apalagi sudah mengalami luka. Itu namanya offloading. Jadi kita bisa menggunakan sandal yang sifatnya lebih longgar, kemudian sandal yang ada bantalan seperti busa yang lebih empuk. Nah, sebetulnya udah diciptakan sih dari beberapa pabrikan untuk untuk jenis sandal seperti apa yang direkomendasikan para penderita diabetes ini. Tapi beberapa handmade juga udah membuat bahwa yang diperhatikan adalah daya tekan dari kaki. Kemudian kita bisa melakukan di rumah itu foot care dengan cara memberikan lotion, kemudian kaki yang tadi sudah terjadi luka kemudian di telapaknya dilihat kembali minimal dengan kaca. Kalau sesuatu terjadi kapalan, nah ketika terjadi kapalan saja udah waktunya kembali kontrol. Yang jadi masalah kapalan ini mungkin penyebab nomor 1, dia kembali lagi ke tempat. Oh gitu ya? Iya, untuk hal yang dianggap ada kemungkinan terjadi luka kembali hanya gara-gara kapalan. Biasanya terinfeksi dari kapalan. Oh gitu ya. Padahal mostly tuh banyak banget gitu ya orang-orang, maksudnya masyarakat itu yang kena kapalan, termasuk saya sebenarnya sih. Cuma kapalannya nggak parah gitu. Jadi itu maksudnya gimana ya? Apakah dengan kapalannya tuh harus dijaga gitu ya, pakai lotion yang bisa beli di mana saja gitu ya, lotion yang mas di apotik atau memang harus khusus beli di rumah sakit kayak rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita atau gimana mas? Kalau lotion sendiri sebetulnya namanya lotion itu kan untuk memberikan kelembaban, sifatnya beri kelembaban. Karena banyak lotion-lotion yang mengandung kolagen kan. Selain hanya memberikan kelembaban, kalau kolagen itu kan memperbaiki regenerasi dari kulit yang sudah bermasalah. Biasanya kulit pecah-pecah, sampai kolagen itu kan terisi kembali. Yang tidak bisa diminum dengan kolagen, berarti kita harus berikan topikal. Topikal itu dengan cara yang ditempelkan pada kulit. Terus selain itu ada pengganti lotion yang mengandung misalnya lidah buaya. Ya itu memang moisture. Pakai zinc oxide. Pada anak-anak tuh, anak-anak balita bisa menggunakan kan lotionnya ada, kalau kita lihat itu di isinya zinc oxide. Nah, itulah yang direkomendasikan. Mungkin ada nanti selanjutnya ada ointment atau minyak kelapa kah, minyak zaitun kah, bisa digunakan. Bila tidak ada yang dari yang kolagen agak mahal, bisa ke yang paling rendah. Yang penting tidak terjadi risiko kerusakan kulit. Terkait dengan kapalan, harusnya bisa mengurangi tekanan. Mengurangi tekanan itu pada gesekan, biasanya gesekan pada sandal atau pada sepatu, terjadi kapalan kembali, upaya menguranginya adalah menggunakan bahan silikon misalnya. Untuk yang lebih mahalnya ya, silikon. Kemudian yang biasanya menggunakan maksudnya bahan sepatunya gitu ya? Atau ada silikon sendiri sekarang yang sudah dibuat untuk alas. Untuk alas, untuk lipatan-lipatan area antara jari-jari. Sekarang udah ada. Dia tinggal milih mana yang lebih banyak tekanan, kita gunakan silikon yang model area tertentu yang bisa kita pilih. Oke, sahabat. Jadi terima kasih banyak penjelasannya Mas tentang kapalan ini. Jadi sahabat, misalnya terjadi kapalan, sebaiknya bisa menggunakan lotion yang bisa dibeli dijual bebas ya di apotik. Kemudian bisa mengandung lotion yang mengandung lidah buaya. Kemudian mungkin bisa membeli semacam pad gitu ya untuk sepatunya gitu ya. Seperti itu. Kemudian mungkin kalau punya dana lebih bisa ganti sepatu yang lebih nyaman seperti itu ya, Mas ya. Oke, baik. Mas, kita kembali ke kelembapan nih, Mas, untuk bandage gitu, untuk bandage untuk luka gitu kan. Nah, kenapa sih Mas harus memerlukan kelembapan? Kalau enggak tuh kenapa? Oke.
prinsip dulu kita zaman saya kecil pun namanya luka tuh harus kering. Nah, itu prinsipnya. Dulu tuh kayak gitu. Oke. Ternyata kering itu adalah mati jaringan. Oh gitu Mati ya. jaringan itu kalau Oke. kita telaah lagi yang namanya luka kering itu pasti warnanya hitam kalau nggak kuning. Nah, hitam dan kuning itu adalah mati jaringan. Banyak yang datang Oke. ke tempat kami, ketika datang, bagaimana kondisi lukanya? Udah bagus kok, kering. Lah kenapa Bapak kemari? Gitu. Ternyata di dalamnya basah. Nah, artinya kalau kondisi kering seperti itu biasanya diikuti oleh infeksi di bagian dalam. Nah, yang sesungguhnya yang sembuh itu namanya healing. Healing itu warnanya berwarna merah muda. Mungkin kita pernah mengalami namanya luka itu pasti pernah mengalami. Entah waktu kecil jatuh, entah waktu kecil keiris. Nah, pasti sembuhnya warnanya merah muda. Nah, merah muda itulah yang disebut maturasi sel. Biasanya merah muda ini selnya adalah namanya epitelisasi. Nah, epitelisasi ini adalah target untuk penyembuh sel. Jadi kita harus rubah cara pandang bahwa luka yang kering bukan sembuh, tapi luka kering adalah luka jaringan mati. Berarti butuh waktu yang lama kita menyelesaikan masalah tadi. Kalau terkait dengan kelembaban, kenapa? Ternyata studinya setelah melakukan kelembaban di tahun 1962, ahli yang pertama menentukan kelembaban namanya Just de Winter. Bahwa dia menggunakan penelitian pada seekor babi muda yang saya baca di artikelnya ya, ditutup dengan parafilm. Nah, parafilm itu generasi film yang pertama. Hasilnya ketika ditutup, kecepatan sembuhnya lebih cepat 2 kali dibanding terbuka. Karena yang terbuka biasanya terpapar oleh udara, sehingga kuman bisa ikut di sana infeksi. Kalau yang terpapar udara jadi kering. Nah, kering itu ada kemungkinan kita buka kelupas kan? Kelupas berdarah lagi, nanti kering lagi, kita kelupas lagi. Tapi dengan kondisi tertutup, dengan menciptakan kelembaban ya, menciptakan kondisi yang sesuai, maka sembuhnya akan lebih cepat karena menjaga kestabilan dari selain biomolekular tubuh untuk sembuh, namanya fibroblast, yang namanya matrix, dia akan tumbuh dengan baik termasuk kolagennya. Tapi ketika terbuka, ekspos udara, maka akan terjadi kropeng atau scab yang akan terjadi pada kondisi luka tersebut. Jadi sarannya bagi para kita luka itu pasti mengalami, entah saya, keluarga saya pun pasti mengalami, siapapun akan mengalami. Jadi ketika luka, tutuplah dengan yang baik yang mengandung kelembaban. Karena nggak mesti harus balutan modern. Lidah buaya pun bisa digunakan untuk menutup luka. Kemudian madu pun bisa digunakan sebagai penutup luka. Cuma nanti ada kategori pemilihannya seperti apa. Itu sebabnya ya kenapa kita harus pakai plester gitu ya Mas ya kalau luka, jadi biar lebih lembab begitu kah? Kalau plester itu hanya untuk merekatkan saja, atau kita tempel. Lebih baik kita menciptakan yang misalnya tadi lukanya berwarna hitam, kita nggak ada apa-apa nih, balutan modern kita nggak punya, harganya mahal. Ya, berarti kita bisa menggunakan bahan lidah buaya yang sifatnya adalah memberikan cairan kepada yang dioles-oles hitam gitu tadi. aja ya. Dioles, kemudian ditutup, kita rapatkan, kemudian berikutnya 2 atau 3 hari bisa menjadi lunak, baru kita singkirkan. Terus berulang, kalaupun tidak ada. Kira-kira hal simpelnya begitu. Jadi ditutup pakai kasa gitu ya, Mas ya. Ya, tapi kasa jangan jadi balutan penutup pertama, harus ada di atasnya bahan lain selain kasa dulu. Baik. Nah, kalau dengan luka yang terjadi nih, tadi kan Mas menyebutkan anak-anak ya. Ini kalau anak dengan dewasa, penyembuhan lukanya biasanya sama atau lebih cepat anak nih? Karena kan anak kan biasanya jaringannya masih cepat tumbuh gitu ya Mas. Apa sama aja? Ya, tentu anak-anak lebih cepat. Karena kolagennya masih bagus. Anak-anak, dewasa, dan orang tua pasti akan lebih lama. Karena elastin, kolagen pada semakin kita usia tua, maka akan semakin berkurang kan. Sehingga regenerasi sel untuk menyatukan, namanya metrik tadi, saling berhubungan. Makanya kita dibutuhkan nih, ketika luka itu banyak makan albumin. Protein tinggi lah ya. Protein tinggi, putih telur, dirubah menjadi albumin, nanti ada ujung-ujung kolagen dan metrik. Fibroblast untuk bekerja. Nah, ketika pada anak-anak itu sangat besar.
Jadi wajar kalau anak-anak sembuhnya kok lebih cepat ya dibanding usia tua. Kalau usia elastin, kolagen itu semakin memudar. Nah, sekarang kan banyak dokter kulit nih yang menganjurkan untuk filling dengan kolagen. Ya, itu adalah untuk meregenerasi sel. Baik, Mas. Nah, lalu kalau apa namanya ya, dari Mas sendiri ini ada tips-tips khusus nggak ya dalam merawat luka itu harus bagaimana? Mungkin bisa diulang lagi ya, selain kelembapan itu tadi, terus kemudian mungkin bisa diulang kembali supaya luka itu lekas sembuh dan supaya kita tidak terkena luka itu kembali. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat PJNHK semua, Mas? Baik, kalau luka prinsip memang harus lebam. Dan untuk menciptakan lebam itu kan butuh pengalaman, kemudian butuh tahu bagaimana sih kelembapan. Nah, yang tahu kan yang profesional. Tapi paling tidak kita memilih dulu. Target kita ketika luka itu harus berwarna merah. Sama seperti kita beli daging di pasar. Pasti maunya yang segar, merah, sedikit berair kan gitu ya. Lebam itu seperti itu. Kalau ditemukan luka berwarna hitam, berarti itu bukan kering. Itu bukan sembuh, tapi itu kering, namanya nekrosis. Nah, kalau yang hitam tadi, berarti kita butuh membuang. Rumus pertama adalah membuang. Bagaimana membuangnya? Ini butuh profesional, tapi paling tidak kita bisa menggunakan bahan untuk menciptakan rehidrasi pada kondisi luka yang kering tadi. Kita pilih nih, kita gunakan misalnya tadi menggunakan lidah buaya kalau tidak ada. Lidah buaya bersifat merehidrasi, memberikan cairan supaya yang hitam tadi atau keras tadi menjadi melunak. Nah, setelah dia melunak, nanti ketemu 3 hari berikutnya, kemudian bagus, barulah menggunakan. Ketika sudah merah bisa menggunakan madu. Oh gitu ya. Jadi kita oles lidah buaya dulu gitu ya. Terus kalau udah mulai melunak ya lukanya ya. Melunak. Kita buang kan yang keropeng-keropengnya. Nah, setelah memerah melunak tuh artinya dia kelihatan merah-merahnya gitu ya, Mas ya, melunak. Merah. Nanti yang hitam itu kan menjadi lepas perlahan. Nah, tapi itu pada kondisi luka yang mungkin jatuh gitu ya. Beda dengan luka-luka yang diabetes. Itu butuh balutan modern sesungguhnya. Balutan modern sesungguhnya butuhnya hidrogel. Ya. Tapi kalau untuk pada yang anak kecil jatuh, dibiarkan terbuka, kemudian dilekukan di lutut, nah terjadi kan sakit, kemudian berkerak. Nah, itu bisa menggunakan hal itu tadi. Kemudian setelah merah digunakan misalnya paling kenal madu, tapi madu yang asli ya. Jangan madu yang di market yang itu yang saset itu. Tapi paling enggak madu sesungguhnya sih minimal madu yang manuka yang memang kadar enzimnya jauh lebih baik gitu kan. Nah, setelah madu baru pakai penutupnya boleh kalau tidak ada penutup yang baik di atasnya baru penghalang, kalau bisa sih sejenis yang mungkin kasa yang tebal tapi yang tidak menempel langsung pada kulit. Jadi dia butuh penghalang. Penghalangnya tadi misalnya madu, misalnya krem, misalnya lidah buaya. Itu dia penghalangnya. Jadi tipsnya adalah memilih balutan berdasarkan kebutuhan. Nah, balutannya yang bisa diciptakan nggak mesti harus berbayar, tapi yang di sekitar kita juga bisa. Yang tadi saya sebutkan mungkin bisa cukup membantu tahap awal. Kalau tidak sembuh ya ke profesional lah yang nanti bisa membantu. Oke, baik. Jadi saya ulangi tips dari Mas Ruby nih, sahabat, untuk merawat luka. Pertama, kita oleskan lidah buaya gitu ya. Terus kemudian itu sampai merah ya, kelihatan merah, kemudian sudah lunak, baru kita oles madu. Dan sahabat, belilah madu yang asli ya, sahabat ya, atau menggunakan krim juga bisa ya, Mas ya. Kemudian memakai penutup atau kasa yang tebal. Cuma sebaiknya memang harus menggunakan penghalang, maksudnya menggunakan madu dulu, menggunakan olesan lidah buaya seperti itu, baru ditutup dengan kasa yang tebal. Ya. Seperti itu ya, Mas. Ya, karena kalau tidak kering lagi nanti hasilnya. Oke, kering lagi, menghitam lagi gitu ya, Mas? Menghitam lagi, nggak selesai-selesai nanti hanya gara-gara luka jatuh.
berulang begitu Iya, terus ya Mas ya. iya, Dan betul. jika tetap tidak sembuh, silakan datang ke profesional, dalam hal ini adalah medis ya sahabat semua. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ruby sudah hadir di acara Bincang Sehat di siang hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat untuk teman-teman sahabat PJNHK semua di sini. Nanti kita kalau ada lagi mungkin kita bisa kontak lagi Mas Ruby, bersedia ya Mas ya? Insya Allah. Siap bersedia. Oke. Baik, teman-teman sahabat PJNHK, demikian Bincang Sehat PJNHK siang ini bersama Mas Ruby Warja, perawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Sampai bertemu di Bincang Sehat kita bulan depan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima